Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para jamaah setia tarawih malam ke-15 Masjid As-Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bahwa sampai saat ini kita masih diberkahi oleh Allah, diberikan nikmat hidayah. Semoga hari ini kita lakukan sebagai rasa syukur atas segala nikmat tentunya hidayah yang Allah limpahkan kepada kita dan keluarga kita semua. Niat ibadah sebagai rasa syukur, cinta kasih kepada Allah, ya dari Muhammad Allah. Inilah ikhlas yang paling tinggi. Sallallahu alaihi wasallam Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita semua sebagai umat beliau yang insya Allah berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga ini menjadi tiket bagi kita untuk hak kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin. Yang dimuliakan Allah, para asatidzah, tidak bisa sebutkan satu-satu. Kita tidak mau orang yang hormat kepada para jamaah yang setia. Saya dikasih tema tentang jamaah berjamaah, sholat berjamaah. Ini para imam berbeda pendapat tentang sholat berjamaah. Ada yang mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Bagi laki-laki yang tidak ada udzur syar'i itu sunnah keadaan. Sunnah yang sangat dianjurkan, yang ditekankan, yang mendekati wajib. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau sebuah tempat ada jamaah, walaupun hanya satu orang itu bebas semua, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada dalam sebuah masjid, tidak ada yang berjamaah, itu dosa semua. Tapi ada, yaitu Imam Hambali, yang menyatakan bahwa berjamaah itu adalah wajib berdasarkan pada hadis yang ketika ada salah seorang jamaah sahabat ahli jamaah, Rasulullah bertanya, karena zuhur tidak ada, asar tidak ada, maghrib tidak ada, lalu sampaikan sama para sahabat. Baik, para sahabat sampaikan sama dia, kalau subuh tidak datang dia akan, rumahnya akan dibakar oleh Rasul. Ini yang dijadikan landasan orang yang mewajibkan bagi laki-laki yang tidak ada udzur syar'i berjamaah. Tapi pendapat lain bahwa itu hadis untuk sholat Jumat. Nah, itu ya. Jadi ini perbedaan pendapat. Suatu saat Abdullah bin Ubay Maktum, dia seorang yang buta, tidak melihat. Beliau hijrah ke Rasulullah karena beliau adalah sepupunya Siti Khadijah. Beliau pernah meminta keringanan karena rumahnya agak jauh dari masjid. Bagaimana ya Rasulullah, kalau karena saya tidak ada memandu untuk berjamaah di masjid. Oh iya boleh. Tapi pas beliau mau keluar, Abdullah, apakah engkau mendengarkan adzan? Oh iya terdengar. Wa alaika, kau wajib datang. Logika positifnya atau kias ijabinya, orang buta saja harus berjamaah, apalagi orang yang enggak, yang normal. Itu logikanya.
Kita umumnya di Indonesia madzhab Imam Syafi'i. Walaupun boleh mengambil madzhab Hambali boleh. Bagi mewajibkan dirinya berjamaah. Udurnya tidak. Udurnya itu apa, halangannya itu sederhana. Sakit, hujan, atau ada orang yang harus ditungguin. Jadi kalau melihat dari pendapat Imam Hambali bahwa laki-laki itu wajib berdasarkan hadis tadi, walaupun itu hadisnya kontroversi. Nah, di sini ada beberapa hadis tentang jamaah. Qala sallallahu salatul jamaah afdalu salat al-fardhi bi 27 darajah. Semuanya sudah paham nih hadis riwayat Bukhari bahwa salat berjamaah itu nilainya sama dengan 27 kali lipat kebaikannya. Afdhalus salati 'inda Allah Ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Sebaik-baiknya sholat jamaah yang paling afdol adalah sholat subuh berjamaah. Ini sholat subuh ini, kalau kita melihat hadisnya, qobliyah subuhnya saja, raka'atani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, artinya qobliyah subuh, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Baru qobliyahnya saja. Bagaimana sholat subuh? Dan dijelaskan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali orang yang melakukannya. Karena memang surga itu diciptakan untuk orang yang sedikit sekali. Ada yang mengatakan yang 70.000, tapi para sahabat memohon kepada Nabi, berdoa lagi, wahai Allah, 70.000 kali 70.000. Katanya begitu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka jama'ata arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang berjamaah terus-menerus selama 40 hari, Allah mencatatnya baginya kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Selanjutnya wa qala sallallahu man shallal bardaini fil jama'ati dakhala jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang berjamaah 2 salat yang pada saat itu cuaca dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, dakhala jannata bi ghairi hisab, dia pasti masuk surga tanpa hisab. Wa qala sallallahu man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu dhahaban dhahiban wa raji'an asyra hasanatin wa ma'anhu asyra sayiatin wa rafa'a lahu asyra darajat. Barang siapa yang hadir salat jamaah, dicatat kepergian dan pulangnya dari jamaah sebagai 10 kebaikan dan dihapus 10 kejelekan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang dekat dengan masjid dan mendengar adzan kecuali di masjid. Ini kalau melihat hadis-hadis ini memang mulai sedap ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati rahmatun
Salat jamaah merupakan rahmat, wa hiya khairu minad dunya wa ma fiha. Dan dia salat jamaah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wal jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Salat jamaah itu merupakan rahmat dan perpecahan itu merupakan ada siksa. Diceritakan anna rajulan ja'a ila Nabi alaihi wasallam faqala inni ra'aytu fil manami ka'anna fi ihda yadayya 20 dinaran wa fil ukhra arba'atun. Fasaqata 20 min yadayya wa marratil arba'atu faqala alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bermimpi, aku punya 24 dinar, 20 di tangan kanan, 24 di tangan kiri. Tiba-tiba yang 20 itu hilang dalam mimpi itu, lalu yang 4 terbakar. Lalu Rasulullah bertanya, hal sallaita isya bil jamaah? Apakah tadi malam kamu sholat isya berjamaah? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Nah, as-saqitu min yadika fadlul jamaah. Yang gugur di tangan kanan uang 20 dinar itu adalah keutamaan jamaah. Lalu yang 4 lagi, wa amman arba'ah Sallaitu fallati sallaita fi baitika lam tuqbal minka. Yang 4 lagi adalah sholat kamu isya di rumah tidak diterima. Artinya bahwa betapa hadis-hadis ini menjadikan motivasi bagi kita semua. Selanjutnya adalah asyratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum. 10 orang yang tidak diterima sholatnya. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Seorang laki-laki yang sholat atau seorang yang sholat sendirian tapi dia nggak baca bacaannya, dia terima. Warajulun yusolli wa la yu'ti zakata, dan orang yang sholat rajin tapi tidak bayar zakat. Warajulun yaqumu qauman wa hum lahu karihun, orang yang sholat dia sebagai pemimpin umat tapi dia dibenci sama umatnya, atau mungkin sebagai imam tapi dibenci oleh jamaahnya. Warajulun mamlukun abid, seorang hamba yang melarikan diri. Warajulun syaribul khamri mudminan, orang yang mabuk terus-terusan minum khamar. Warajulun akalan riba, laki-laki yang yang memakan riba, baik korupsi, memakan suap, atau melebihkan timbangan atau mengurangi timbangan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah warajulun la tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, orang yang sholat tapi sholatnya itu belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, tidak diterima sholatnya. Wa qala sallallahu man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam tazidu salatuhu 'inda Allah illa maqtaw wa bu'dan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat tetapi belum membuat dia sholatnya menjauhi larangan Allah, maka sholatnya tidak berarti apa-apa kecuali kemarahan dan kejauhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.
para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita, menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kita untuk terus rajin berjamaah, walaupun nanti para madhab itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan jamaah adalah sunnah muakkadah, ya. Dan Imam yang lain Hanafi dan Maliki sebagai apa tadi? Lupa saya. Imam Hambali sebagai wajib, fardu ain, yang tadi fardu kifayah. Terlepas dari itu, apapun yang disampaikan tadi, hadis-hadis tadi sebagai motivasi bagi kita, semoga kita selalu berusaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, termasuk di situ adalah kerja berjamaah setiap sholat, terutama bagi laki-laki. Kalau perempuan dianjurkan sesembunyi-sembunyinya di rumah, tapi boleh dia minta izin kepada suaminya apabila diizinkan oleh suaminya. Kalau tidak diizinkan oleh suaminya, tidak boleh. Salah satu tadi yang tidak saya sebutkan adalah sholat. Salah satu orang yang tidak diterima sholatnya adalah apabila seorang perempuan sholat tapi suaminya sedang marah, tidak diridhoi oleh suaminya. Nah, itu orang yang tidak, salah satu orang yang tidak diterima sholatnya. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sampaikan ini berdasarkan hadis, tidak ditambahin, tidak dikurangin. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukran wal afiyah wa nas'aluka hidayah an-nas. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahusubana wa taqarrubana wa taqshiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawmati al-adai fi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.